Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Qala Allah azza wa jal, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat, dimanapun anda berada yang mendengarkan kajian lewat media pesantren tahfidz Al-Quran dan bahasa Arab Pondok Pesantren Jabal Uhud Al-Islami Tiban Batam, salawat dan salam demi keberkahan majelis kita senantiasa memuja dan memanjatkan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di malam hari ini kita akan membahas tentang menguak rahasia misteri perahu Nabi Nuh alaihi salatu wassalam di mana berlabuh. Apa sifat-sifat perahu ini? Berapa orang yang naik di atas perahu ini? Adakah orang-orang yang tidak naik ke perahu ini selamat? Lalu bagaimana setelah perahu ini disandarkan Allah? Kemana orang-orang ini kemudian pergi? Inilah yang kita akan bahas 1 jam ke depan. Mudah-mudahan kita bisa memetik ibrah dan pelajaran dalam kisah misteri berlabuhnya kapal Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kisah tentang rahasia di balik Safinatun Nuh bukan hanya dibicarakan orang-orang Islam saja, tapi juga dibicarakan oleh umat-umat sebelum Islam. Dicatat dalam kitab-kitab seperti Taurat, Injil dan yang lainnya. Saya contohkan saja versi Taurat yang disebutkan dalam kitab Safarut Takwin, nihayatu kulli basharin qad atat amami. Nuh berkata, akhir setiap manusia sudah datang di hadapanku. Li'annal arda imtala'at zulman minhum, karena bumi telah dipenuhi dengan kezaliman yang menyebar. Faha ana, Allah subhanahu wa ta'ala, afwan, ini perkataan Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nuh, bukan perkataan Nuh. Saya ulang, nihayatu kulli basharin qad atat amami, kehancuran setiap manusia sudah datang di hadapanku. Li'annal arda imtala'at dulman minhum, karena bumi sudah dipenuhi dengan kezaliman yang menyebar. Faha ana muhlikuhum ma'al ardi, maka saya akan hancurkan mereka bersama bumi. Isna li nafsika falkan min khasabin jufrin, wahai Nuh, buatlah untuk dirimu sebuah perahu dari kayu.
taj'alul fulka masakina, yang kau bisa jadikan perahu itu tempat tinggal, wa tatlihi min dakhilin wa min kharijin bil qar, kemudian benahi kapalmu, kamu oles dengan minyak-minyak supaya tidak bocor maksudnya. Wa hakadha tasna'uhu, begitulah engkau harus membuatnya. Kemudian disebutkan meterannya, salasa mi'ati dira'in yakunu tulu al-fulki, di mana 300 hasta panjangnya kapal itu. Wa khamsina dira'an arduhum, dan 50 hasta bentangannya atau lebarnya. Wa salasina dira'an irtifa'uhu, dan 30 hasta tingginya. Jadi panjangnya 300 hasta, kemudian lebarnya 50 hasta, kemudian tingginya 30 hasta. Kemudian wa tada'u babal fulki fi janibihi masakina sufliyatun wa mutawassitatun wa ulwiyatun, maka jadikan bagian-bagian kapal itu ada yang di bawah, ada yang di tengah, ada yang di atas, menunjukkan bahwa kapalnya Nabi Nuh itu ada 3 tingkat. Faha ana ati bitufanil ma'i alal ardi li ahlika kulla jasadin fihi ruhu hayatin min tahtis sama, maka saya akan hancurkan setiap jasad yang ada ruhnya yang berada di kolong langit. Kullu ma fil ardi yamut, setiap yang ada di bumi pasti mati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, masukkan juga setiap ithnaini min kulli tudkhilu ilal fulki listiqaiha ma'aka, setiap binatang-binatang yang berpasang-pasangan masukkan juga. Takunu dzakaran au untha, laki-lakinya perempuannya. Minat tuyur, dari burung-burung, ka ajnasiha bersama jenis-jenisnya, wa minal bahaim ka ajnasiha, dan juga binatang-binatang ternak dengan segala jenisnya, wa min kulli dabbabatil ardi ka ajnasiha, dan binatang-binatang melata di bumi masukkan dengan jenis-jenisnya. Fakhudh li nafsika min kulli ta'amin, ambil juga untuk dirimu wahai Nuh setiap makanan yukal yang dimakan. Fayakunu laka walaha ta'aman, sehingga makanan itu cukup untuk kau makan dan semua penghuni yang ada di kapal itu. Fa fa'ala Nuhun hasba kulli ma amarahu bihi Allahu hakadha fa'al, maka Nuh pun melaksanakan perintah Allah, begitulah Nuh melaksanakan perintah itu. Ini versi Taurat. Tetapi kalau kita melihat versi Al-Quran, berbeda lagi. Saya akan sebutkan ayat-ayat yang berkenaan dengan sifat-sifat kapal Nabi Nuh alaihi salatu wasalam dalam Al-Quran. Pertama disebutkan dalam surah Hud ayat 37. Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun, dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu dari kami, dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang zalim, sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nuh untuk membuat perahu. Kemudian disebutkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 27 juga, fa auhayna ilaihi anisna'il fulka bi a'yunina wa wahyina fa idza jaa amruna wa farat tanur fasluk fiha min kulli zawjayn ithnaini wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqawlu minhum wa la tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun. Lalu kami wahyukan kepadanya, buatlah kapal di bawah pengawasan dan petunjuk kami,
maka apabila perintah kami datang dan tanur dapur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam kapal itu sepasang-sepasang dari setiap jenis, juga keluargamu, kecuali orang-orang yang lebih dulu ditetapkan akan disiksa di antara mereka, dan janganlah engkau bicarakan denganku tentang nasib orang-orang zalim, sungguh mereka akan ditenggelamkan. Di sini Allah sifatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala merintahkan untuk membuat perahu dan memasukkan binatang-binatang yang berpasang-pasangan ke dalamnya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala katakan, fa anjaynahu wa man ma'ahu fil fulkil mashhun. Kemudian kami menyelamatkan Nuh dan orang-orang yang bersamanya di dalam kapal yang penuh muatan itu. Ya, karena di situ ada binatang, ada manusia, ada makanan dan begitu seterusnya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala katakan masih dalam surah Hud ayat ke-38-nya, wa yasna'ul fulka wa kullama marra alaihi mala'u min qaumihi sakhiru minhum qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskhurun. Dan mulailah Nuh membuat kapal. Setiap kali pemimpin kaum berjalan melewatinya, mereka mengejeknya, seolah-olah, hei Nuh, dulu kau seorang nabi, kenapa pula jadi tukang kayu? Maka Nuh berkata, jika kamu mengejek kami, maka kami pun akan mengejek kamu sebagaimana kamu mengejek kami. Ya, sebelum dibuatnya dan sedang dibuatnya kapal, mereka mengejek. Setelah Nuh berada di atas perahu dan Allah selamatkan, maka al-jaza'u min jinsil amal, balasan itu disesuaikan dengan amalannya. Kemudian juga disebutkan dalam surah Al-Haqqah ayat 11-12, Allah mengatakan, an inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunun wa'iyah. Sesungguhnya ketika air naik sampai ke gunung, kami membawa nenek moyang kamu ke dalam kapal, agar kami jadikan peristiwa itu sebagai peringatan bagi kamu dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengarkan. Kemudian juga sifat perahu Nabi Nuh juga disebutkan dalam ayat dalam surah Al-Ankabut ayat 15, fa anjaynahu wa ashabas safinati wa ja'alnaha ayatan lil alamin. Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang berada di kapal itu, dan kami jadikan peristiwa itu sebagai pelajaran bagi semua manusia. Dan juga Allah Subhanahu wa taala katakan, wa hamalnahu ala dhati alwahin wa dusur tajri bi a'yunina jazaan liman kana kufir wa laqad taraknaha ayatan fahal min mudzakir. Dalam surah Al-Qamar juga Allah katakan ayat 14-15, dan kami angkut Nuh ke atas kapal yang terbuat dari papan dan pasak. Artinya perahu Nuh itu bukan dari besi tetapi dari kayu, yang berlayar dengan pemeliharaan kami sebagai balasan bagi orang-orang yang telah ingkar kepada diingkari kaumnya. Dan sungguh kapal itu telah kami jadikan sebagai tanda pelajaran, maka adakah orang-orang yang mengambil pelajaran itu? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini datanglah beberapa sifat kapal berdasarkan nas Al-Quran. Pertama, di sini Allah Subhanahu wa taala katakan annaha dzatu alwahin wa dusur. Jadi kapal Nabi Nuh itu terbuat dari papan dan pasak. Jadi pakunya itu pasak, kemudian badan kapalnya itu kayu-kayu yang sudah diserut. Begitulah berdasarkan nas Al-Quran. Kemudian juga di antara sifatnya annaha dzatu masalik au masakin au ghuraf hasba ma warada fi suratil mu'minin. Jadi kapal itu bisa dijadikan tempat tinggal, saking besarnya kapal itu. Dan juga ada kamar-kamarnya. Jadi ada kamar-kamar untuk manusia, ada kamar untuk binatang, ada kamar untuk burung, semua disediakan. Berdasarkan surah Al-Mu'minun,
fasluk fiha min kulli zawjaini itsnaini wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqaulu minhum. Maka masukkanlah setiap binatang-binatang yang berpasang-pasangan dan juga keluargamu, kecuali orang yang sudah ditetapkan mereka akan dibinasakan. Kemudian juga yang ketiga, dan ingat bahwa kapal Nabi Nuh ini mukjizat. Ingat, ini bukan kapal biasa, ini mukjizat, mukjizat seorang nabi. Bayangkan banjir itu dijelaskan sampai menutupi gunung-gunung tertinggi di dunia, dengan dihampas dengan tupan, dengan gelombang yang sangat besar, tapi tidak menggulingkan perahu Nuh. Kalau bukan mukjizat apa namanya? Jadi kapal ini mukjizat Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Tidak bisa kita bayangkan, namanya mukjizat itu keanehan. Makanya kapalnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam bisa selamat dari bahtera yang sangat maha dahsyat, yang secara logika harusnya kapal itu tenggelam dan terguling, itu harusnya. Tapi karena mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayatan. Allah mengatakan fa anjaynahu wa ashabas safinati wa ja'alnaha ayatan lil alamin. Dan kami selamatkan Nuh dan juga orang-orang yang di kapal itu, dan kami jadikan sebagai tanda kuasa Allah. Jadi perahu itu memang tanda-tanda kekuasaan Allah, mukjizat yang Allah berikan kepada Nuh, mampu membuat kapal sehebat itu, padahal hanya terangkai dari kayu dan pasak-pasak saja. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bahkan disebutkan bagaimana sifat tufan. Allah katakan dalam surah Al-Qamar, fafatahna abwabas sama bima'in munhamir wa fajjarnal arda uyunan faltaqal ma ala amrin qad qudir. Kami buka pintu-pintu langit, kemudian kami hujani sederas-derasnya. Bukan hanya itu, wa fajjarnal arda, kami bukakan semua sumber-sumber yang ada di bumi, kemudian dimuncratkan ke atas permukaan. Kemudian ditemukan air langit dan bumi, dan Allah perintahkan angin tufan untuk membawa air itu, bah tsunami besar, menggiring semua umat Nabi Nuh, ditenggelamkan. Sampai Kan'an berusaha naik ke atas bukit pun tidak bisa diselamatkan. Dan Allah juga mengatakan dalam surah Al-Haqqah, inna lama taghal ma hamalnakum fil jariyah linaj'alaha tadhkiratan wa ta'iyaha udhunun wa'iyah. Lihat di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya ketika air itu naik sampai ke gunung, jadi air itu terus meninggi sampai ke gunung, bahkan sampai menenggelamkan gunung. Kami membawa nenek moyang kamu ke dalam kapal agar kami jadikan peristiwa dahsyat itu sebagai peringatan bagi kamu, dan agar diperhatikan oleh telinga-telinga yang mau mendengarkannya. Lihat, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat tufan luar biasa. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mu'minun, fa idza jaa amruna wa farat tanuh. Arti fara, fauran, artinya irtifa'us sa'ili bisuhunatin natijatan ta'ridu limasdari hararatin. Artinya air yang datang itu bukan air biasa, tetapi mengandung hawa panas. Bayangkan seperti larva keluar dari perut bumi, membawa air panas yang luar biasa. Adapun tanur adalah wajhul ardi, dia adalah permukaan bumi. Jadi permukaan bumi semua tertutup dengan air. Memang terjadi khilaf para ulama, apakah satu dunia itu terjadi banjir bandang dengan tufan yang hebat, satu dunia maksudnya, ataukah hanya kaumnya Nuh, karena ketika itu manusia belum mendunia, hanya di satu tempat kaumnya Nuh saja. Wallahu a'lam, karena tidak ada keterangan. Yang jelas bahwa
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Hud ayat 42, wa hiya tajri bihim fi maujin kal jibal, bahwa air itu menjadi gelombang-gelombang besar layaknya gunung-gunung yang sedang menghempas-hempas. Begitu dahsyatnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tufan yang menimpa kaum. Coba bagaimana bisa selamat dengan banjir sebesar ini? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nuh alaihi salatu wassalam naik ke atas perahu, memang secara jumlah berapa orang sebenarnya yang naik di atas perahu itu? Kalau kita mengacu kepada Taurat ataupun perjanjian lama, kita Israiliyat, bahwa orang-orang yang ada di perahu itu jumlahnya sekitar, ada yang mengatakan 40 dan ada yang mengatakan 80 orang. Paling banyaklah 80 orang. Kenapa? Karena Nabi Nuh alaihi salatu wassalam itu memang diuji. Dia setiap berdakwah itu tidak dapat pengikut kecuali setelah melewati 20 tahun sekali. Jadi 20 tahun sekali baru dapat satu pengikut. Nanti 20 tahun lagi berdakwah, satu pengikut lagi. Dan Nuh itu berdasarkan nas Al-Quran, usia dakwahnya itu alfasanatin illa khamsina ama, 1000 tahun dikurangi 50, artinya 950 tahun Nuh itu berdakwah. Tapi Allah uji dengan tidak banyak pengikut, sehingga ada yang mengatakan 40, ada yang mengatakan 80, ada yang mengatakan 70. Wallahu a'lam. Ini berdasarkan dari kisah-kisah Israiliyat, karena Al-Quran tidak menjelaskan berapa jumlahnya. Yang jelas bahwa di perahu itu yang jelas-jelas ada adalah Nuh, kemudian 3 anak yang sudah saya ceritakan, Syam, Ham dan Yafis, dan juga istri-istrinya dan anak-anaknya. Apakah kemudian 70 atau sampai 80 itu hanya keluarga Nuh saja? Wallahu a'lam. Ataukah ada pengikutnya di situ? Allahu a'lam. Kita tidak tahu, karena tidak dijelaskan masalahnya harus gimana gitu ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah, adapun besar perahu Nabi Nuh seperti yang di awal saya jelaskan versi Taurat tadi, sekian hasta panjang, sekian hasta lebar, sekian hasta tinggi, maka kita katakan sebagaimana yang dikatakan para ulama, fa innas safinata banaha Nuhun biwahyin. Ingat bahwa perahu itu dibuat oleh Nabi Nuh berdasarkan wahyu, satu. Wa ta'limin minallah, dan Allah yang mengajarkannya. Wala na'rifu hajmaha wala syaklaha wala tasmimaha wa hiya mu'jizatun wa ayatun li ahlil ardi. Kita tidak mengetahui berapa besarnya, bagaimana bentuknya, bagaimana sifatnya, karena perahu Nabi Nuh itu adalah mukjizat dan tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah tampakkan di permukaan bumi, sebagaimana Allah berfirman, fa anjaynahu wa ashabas safinati wa ja'alnaha ayatan lil alamin. Dan kami selamatkan Nuh dan juga orang-orang yang ada di kapal itu, dan kami jadikan sebagai mukjizat, tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta ini. Dan Allah juga mengatakan dalam surah Yasin, wa ayatul lahum an hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Dan itu semua tanda kebesaran Allah bagi mereka. Kami bawa Nuh dan anak cucunya dalam perahu yang penuh dengan muatan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh kita mengkias, oh perahu Nabi Nuh itu seperti kapal kelud umpamanya kalau di negeri kita ya, oh seperti kapal pesiar. Tidak bisa, karena tidak dijelaskan bentuknya seperti apa, kotakkah dia, segitigakah dia, seperti kepompongkah dia, kita tidak tahu. Maka kita hanya mengacu kepada zahir nas Al-Quran dan hadis Nabi SAW, bahwa kapal itu merupakan
perintah dari Allah, merupakan wahyu, dan Allah yang mengajarkan bagaimana cara membuatnya. Adapun bentuknya, besarnya, sifatnya, kita hanya kembali kepada nas Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang sudah dipahami oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, disebutkan dalam tafsir Ar-Razi, tafsir Ar-Razi Mafatihul Ghaib, wa ikhtalafu fi annahu hal dakhala fi qawlihi zawjayn itsnaini ghairal hayawan am la. Apakah masuk pada perkataan setiap berpasang-pasangan selain hewan, umpamanya tumbuh-tumbuhan, satu pohon kurma jantan, satu pohon kurma betina, begitu, maka amal hayawan fadakhil, adapun hewan-hewan jelas masuk. Adapun yang dimaksud nabat, maksudnya tumbuh-tumbuhan, fal lafdzu la yadullu alaih, lafaz tidak menunjukkan itu, tetapi tentu ada qarinah. Yang namanya makanan tentu buah-buahan, sayur-sayuran tentu masuk gitu ya, kebutuhan manusia pasti ada di situ. Tetapi kata beliau, kata Ar-Razi dalam tafsirnya, ketika bicara tentang masalah asad, asad itu singa, apakah juga singa dimasukkan ke dalam perahu? Sempat dia lapar, habislah semua binatang dalam perahu itu. Makanya dia mengatakan, lam yastati Nuh alaihi salam an yahmilal asad. Nuh tidak mau memasukkan singa pada awalnya ke dalam perahunya, hatta ulqiyat alaihil humma, sampai Allah buat asad itu demam, macam kena corona gitu. Jadi sakit asadnya, tidak bisa apa-apa. Wa dzalika anna Nuhan alaihi salam qala ya Rabb famin aina ut'imul asad idza hamaltuhu. Ya Rabb, macam mana aku akan memasukkan ini singa ke dalam perahu? Kalau sudah di perahu ini, macam mana saya akan memberi makan dia? Maka Allah berfirman, fasawfa usghiluhu anit ta'am fasallatallahu alaihi al-humma, maka saya akan sibukkan dia sehingga lupa makan. Makanya Allah kirimkan penyakit demam kepada asad sehingga murung saja, makan pun tak mau. Maka kemudian dimasukkanlah, termasuk juga fil, gajah gitu ya, dan binatang-binatang yang sepasang-pasang. Sekarang masalahnya, perahu Nabi Nuh alaihi salatu wasalam untuk membuat binatang sebanyak yang kita kenal hari ini, dengan berbagai macam jenis binatang, dari binatang yang paling besar sampai binatang yang paling kecil, dari binatang yang berjalan di bumi sampai binatang yang terbang. Mungkinkah Nuh bisa membawa semua binatang dengan segala jenisnya? Maka dijawab para ulama, Allah itu ala kulli syai'in qadir. Allah atas segala sesuatu mampu. Tidak mesti kemudian binatang yang tidak ada di kapal itu Allah tidak sanggup menciptakan setelahnya. Allah itu ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu maha mampu gitu. Jadi tidak perlu dipusingkan, akhirnya dihayalkan, nih binatang kalau kita masuk ke kebun binatang banyak sekali, kayaknya mustahil kalau masuk ke perahu Nabi Nuh, emang sebesar apa gitu kan. Nah, itu terlampau berlebihan cara kita berpikir. Kita ini tunduk kepada wahyu, dan ingat Allah ala kulli syai'in qadir. Allah segala sesuatu mampu menciptakan apapun yang sebelumnya belum ada jadi ada, kun fayakun bagi Allah. Tidak perlu pusing masalah-masalah seperti itu. Cuman masalahnya, berapa hari Nuh ini berada dalam perahu itu? Maka ini pun menjadi polemik. Kalau versi ahli kita, versi Israiliyat dari perjanjian lama mengatakan qad istamarra arba'ina yauman wa lailatan wa hiyal muddatul lati makatha fiha Nuhun fis safinati huwa wa man ma'ah min ahli iman alladzina amanu bihi wa hum qillatun bid'atu wa samanun rajulan wa imra'atan. Adapun kapal itu terus terombang-ambing di tengah bahtera badai yang sangat besar itu selama 40 hari 40 malam. Itulah waktu Nuh berada di atas banjir itu. Dia bersama orang-orang yang beriman
ya sekitar 80 lebih, kurang lebih seperti itu. Wa kadzalika kullu asnafil hayawan wat tuyur, begitu juga semua jenis hewan-hewan dan burung-burung masuk di dalamnya. Tetapi yang jelas bahwa kita versi Islam, lam yarid nassun sabitun fil qur'ani awis sunnati an muddati muqsinuhin alaihi salatu wassalam fil bahri aw fis safinati, walakin taqulu ba'dul israiliyat annahu makatha arba'ina yauman wallahu a'lam. Tapi tidak, dalam Islam tidak ada satupun yang sabit dari Al-Quran dan Sunnah tentang berapa lama Nuh itu tinggal di perahu. Hanya kisah Israiliyat mengatakan 40 hari gitu saja. Maka tidak pusing bagi kita apakah 10 hari, 20 hari, 40 hari, 1 bulan, 1 tahun, karena perkara itu tidak menambah iman ataupun tidak memadaratkan keimanan seseorang. Yang jelas bahwa qasasul Quran itu diambil dari ibrah, pelajaran dari kisah Nuh alaihi salatu wassalam dan orang-orang yang berada di atas perahu Nuh alaihi salatu wassalam. Pertanyaannya, di mana kapal itu berlabuh? Di mana kapal itu berlabuh? Quran memang jelas mengatakan dalam surah Hud 44, wa qila ya ardu abli'i ma'aki wa yas sama aqli'i wa ghidal ma'u wa qudiyal amru wastawat alal judi wa qila bu'dan liqaumi zalimin. Wahai bumi, telanlah airmu, wahai langit, berhentilah hujanmu, dan air pun disurutkan dan perintah pun diselesaikan, dan kapal pun berlabuh di sebuah gunung yang disebut dengan Judi, dan dikatakan binasalah orang-orang yang zalim itu. Quran hanya menyebutkan kalimat Jabal Judi, Bukit Judi. Ingat ada 3 bukit yang sangat dimuliakan dalam sejarah kan itu. Ada namanya Bukit Judi, tempat berlabuhnya kapal Nuh. Ada namanya Bukit Saina, tempat Taurat turun kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ada namanya Bukit Hira, di mana Rasul berada di gua Hira, wahyu turun di situ. Inilah bukit-bukit mulia. Lah salah satunya Bukit Judi. Pertanyaannya, di mana Bukit Judi ini? Terjadi silang pendapat yang cukup tajam di kalangan ulama. Ada yang mengatakan Bukit Judi itu di Mekah, di Mekah Al-Mukarramah. Karena ada yang mengatakan bahwa ketika Nuh alaihi salatu wassalam berada di atas perahu itu, maka Allah subhanahu wa ta'ala arahkan perahunya itu mengarah ke Mekah. Kemudian setelah berada di atas Baitullah Al-Haram selama 40 hari, kemudian diarahkan ke Bukit Judi. Kemudian disitulah kapal Nabi Nuh dilabuhkan. Ketika Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam membangun Ka'bah, maka Ibrahim kan memerintahkan Ismail untuk membawa batu-batu. Maka diambillah 4 batu. Pertama batu Hira, kedua batu dari Sabir, kemudian batu dari Tur, kemudian batu dari Judi. Artinya masih negeri Arab, karena Ibrahim itu berada di Mekah, negeri Arab. Ini pendapat yang pertama, bahwa Bukit Judi itu berada di Mekah Al-Mukarramah. Pendapat yang kedua, bahwa Bukit Judi itu ada di Musil, di daerah Musil, daerah Irak sana. Disitulah kemudian bukit itu berada tempat berlabuhnya kapal Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ada juga yang mengatakan bahwa bukit itu dekat dengan Kufah. Ada juga yang mengatakan dekat dengan Najab al-Ashraf. Tetapi yang masyhur dari kalangan para ulama tafsir, bahwa Bukit Judi itu berada di sebuah wilayah yang meliputi distrik Botan di Turki sana, dekat dengan perbatasan negara-negara Turki, Irak, Suria dan semacamnya situ.
Dan pemerintah Turki pernah mendanai untuk menggali situs-situs itu, sampai akhirnya kemudian ditemukan situs-situs tersebut. Rupanya kemudian ada tonjolan di atas bukit itu, di mana persis menyerupai kapal, panjangnya 170 meter, lebarnya 45 meter, hampir persis dengan ukuran panjangnya 300 hasta dan lebarnya 50 hasta yang diperintahkan Nuh dalam kisah Israel tadi. Bahkan ada yang mengatakan, para ilmuwan Amerika, Timur Tengah dan banyak sekali, banyak yang kemudian mempelajari tentang batu-batu besar, situs-situs itu dipelajari oleh mereka, sampai-sampai ada yang mengatakan bahwa itu usianya sampai 100 tahun lebih. Wallahu alam, ini saya hanya baca saja, tapi yang jelas bahwa itu yang masyhur bahwa Bukit Judi itu ya di daerah yang berada di wilayah mendekati Turki sana, dekat perbatasan Turki, Irak dan Suriah. Tetapi yang jelas bahwa kita tidak bisa menjazam, oh di sini, oh di situ, tidak bisa, karena Allah dan Rasulnya tidak menjelaskan di mana bukitnya. Bukit Judi, Bukit Judi, selesai. Ya bisa iya, bisa tidak di daerah-daerah yang disebutkan tadi, karena perkara ini ghumud, masih samar gitu kan. Dan bagi kita kaum muslimin, sekali lagi, ketika mempelajari qasasul anbiya, kisah-kisah para nabi, maka kita ambil ibrah dan pelajaran dari bagaimana dakwah dia, bagaimana kesabarannya, bagaimana istiqomahnya, bagaimana cara dakwahnya, dan begitu seterusnya. Itulah yang paling bermanfaat bagi kita ketika membaca kisah-kisah para nabi, bagaimana akhir orang-orang yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, dan begitu seterusnya. Dan pelajaran para nabi dalam Al-Quran itu banyak sekali. Fa'tabiru ya ulil absar. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.